Assalamualaikum, masih di channelnya Nur Samsi Al Badri, masih juga dengan urusan menginclongkan lampu depan ya. Dan kali ini saya akan menggantikan mika lampu Grand Innova tahun 2012. Karena seperti teman-teman lihat, mikanya ini terlihat hancur ya teman-teman. Sepertinya ini tidak bisa direkondisi lagi. Kita harus menggantinya dengan mika yang bagus ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Dan sebelumnya kita ngopi dulu guys, biar konsentrasi. Oke, langkah pertama kita akan membuka beberapa baut terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita buka. Saya rasa ini ada 7 baut ya teman-teman. Teman-teman jangan terlewat, karena ini akan memudahkan kita untuk membukanya teman-teman. Lalu kita ke tahap pemanasan menggunakan hair dryer. Teman-teman harus menyisakan waktu kurang lebih antara kisaran 5-10 menit ya. Bahkan bisa lebih, tidak masalah ya, 12 menit mungkin. Semakin panas, semakin lem meleleh, semakin mudah kita membukanya teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa sedikit membuka kancing ya, karena ketika kita membuka lebih enak ketika kancingnya itu agak terbuka sedikit, jadi mika itu nggak nyangkut ya teman-teman. Nah, kita siapkan obeng pas ataupun kafe ataupun apapun yang sekiranya kita enak untuk membukanya teman-teman. Kalau saya memakainya seperti ini alat-alatnya ya. Kita buka perlahan teman-teman. Nah, itu kalau kondisi udah panas kayak gini, lem enak banget teman-teman. Jadi kita menariknya pun nggak terlalu banyak memakan tenaga. Ini makanya dari itu, seperti saya bilang tadi, ketika kita hair dryernya harus lebih lama ya durasinya itu. Jangan lupa juga kancing ya, kancingnya itu usahakan agak terbuka. Nah, fungsinya seperti ini, ketika kita mengangkatnya kancing itu udah nggak nyangkut di, nah seperti ini tuh, jadi nggak nyangkut di mika ya. Nah, harus perlahan teman-teman untuk menjaga kerapihan batok. Kalau kita buru-buru biasanya batok jadi keriting teman-teman. Itulah, jika cukup kita tarik aja, perlahan tariknya, jangan terlalu cepat karena bisa mematahkan reflektor yang ada di dalam. Sambil kita tarik, sambil kita lihat bagian-bagian yang tersangkut di dalam ya. Mungkin juga kita harus membuka kancingnya juga yang masih nempel. Nah,
perlahan. Oke, terbukalah. Lalu kita rapikan kembali dengan cara menghindarnya, karena kita tadi udah membuka bagian-bagian kancing. Lalu kita rapikan kembali ya. Kita rapikan lagi dan kita periksa ulang bagian-bagian yang tadi sekiranya agak terbuka lebar ya, agak keriting gitu ya. Saya ingatkan sama teman-teman, ini bagian terpenting ya teman-teman. Sebelum kita memasang mikanya, kita harus oleskan dulu lemnya itu dengan hair dryer. Tujuannya agar kedap air ya teman-teman. Jadi air nggak gampang masuk ketika lemnya itu sudah meleleh ya. Dan akan mempermudah pemasangan mika ya sebenarnya. Kita harus kasih waktu ya teman-teman untuk melelehkannya sekitar 10 menitan lah, kurang lebih. Mungkin lebih juga nggak masalah ya, yang penting lem kondisi udah agak melumer kayak gitu ya. Kita bantu juga dengan menggunakan tang ketika memasukkan kancing-kancingnya ya, supaya bertenaga ya teman-teman. Ini akan sangat mempermudah ya. Lalu kita pasang baut kembali satu persatu, jangan sampai terlewat. Ini bagian sebelah sini juga jangan sampai terlewat. Periksa ulang apa yang memang udah rapi ya. Sepertinya udah rapi, kancing udah masuk. Oke, kita pakai silikon untuk kembali mengencangkan mikanya ya. Kita pakai tisu, saya kira cukup. Kira-kira seperti inilah tutorial untuk mengganti mikanya. Terima kasih untuk kalian yang sedang menonton, yang sudah menonton juga, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, kinclong kan ya. Oke, terima kasih teman-teman.